Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu bihir rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal gamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli malumin lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu ada tanpa batas. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sedulur sambung rasa. Siang ini saya ajak sedulur sambung rasa untuk bergentayangan di satu lokasi di mana tempat salah satu orang yang bersejarah di kota Jombang. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa sedulur sambung rasa dulu biar semangat ini. Mental kaya, oh KB, wujud. Komentar dulu wujud. Saya doakan yang sudah komentar wujud, yang banyak hutangnya secepatnya lunas. Amin. Yang belum dapat jodoh secepatnya mendapatkan jodoh. Amin. Yang belum dapat pekerjaan secepatnya mendapatkan pekerjaan. Amin. Yang belum dapat omongan secepatnya mendapatkan omongan. Amin. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya. Sehat. Alhamdulillah. Sedulur, di channel YouTube Kisah Murasa ini saya kepingin nanti insya Allah setiap hari 2 kali kita tayang ya. Kita akan tayangan terus. Kita mengenalkan sejarah-sejarah dari karuhun leluhur-leluhur di tanah Jawa terutama ya. Dan tetap apapun kontennya, saya harap semua konten kreator di Indonesia utamanya lebih bijaksana ya. Biarkan mau mereka bikin settingan, monggo silakan. Mau mereka nipu, monggo silakan, biarkan sajalah, saran saya. Ayo kita berkarya ya. Berkarya bukan untuk tujuan nipu tapi menghibur ya. Kalau saya bukan untuk nipu tapi menghibur, gerbek-gerbek dukun dan sebagainya untuk hiburan ya, penarikan pusaka untuk hiburan gitu ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin butuh untuk seandainya tempat usahanya merasa ada gangguan ataupun apa, kita siap ya. Tetap saya bantu untuk membersihkan, meruat dengan cara saya yaitu sambung rosok. Dan untuk yang terapi juga, bila kalian mengalami gangguan non medis silakan datang ke tempat saya gratis di Pendopo Sambung Roso, tepatnya Kampung Alas Tua Longkit, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Gratis setiap hari Minggu mulai jam 11. Tapi saat ini tutup karena saya mudik ya. Ya mudah-mudahan apa yang sudah saya berikan, edukasi, tontonan, itu bisa jadi tuntunan ya. Dan jika ada teman-teman yang mungkin pansos ini pansos sana, monggo silakan, tapi yang baik ya. Ingat, kalian sedang menanam sesuatu untuk diri kalian sendiri ya. Makanya saya harap teman-teman semua konten kreator itu nggak ada yang nggak settingan semua. Tujuannya untuk apa ya? Tujuannya bukan untuk sakti-saktian, dianggap sakti. Kalau ada yang ngomong Ki Sambung Roso ini sakti, itu kurang cerdas ya.
Ki Sampung Roso itu nggak sakti, nggak ada orang sakti di dunia ini. Yang sakti, yang maha sakti hanya Allah. Ini saya tekankan. Dan saya bilang lagi, saya bukan dukun, ya. Dan kalian ngapain ke dukun-dukun? Saya udah sampaikan, datangi lebih baik ke ulama-ulama Allah. Ke tempat saya datang boleh, observasi mental atau konsultasi spiritual boleh. Ya, saya juga bukan paranormal, saya pria normal. Ya, saya pria normal. Ya, saya bukan orang baik, tapi saya Ki Sampung Roso selalu berusaha untuk berbuat baik untuk kalian dan untuk negara terutama, ya. Untuk mencerdaskan spiritual bangsa. Makanya banyaknya pembodohan-pembodohan spiritual itu. Mulai sekarang saya udah janji bahwa nanti kalau memang pada saatnya saya akan bongkar semua rahasia-rahasia perdukunan dan sebagainya. Ya, jimat-jimat dan sebagainya. Itu ada training juga. Ini juga ada training khusus offline saya. Dan dari dulu saya udah sering bikin ya. Dan memang ada materi khusus memang. Saya nggak mau bongkar kenapa di online, karena saya nggak mau dampaknya itu menyinggung sini sana, nggak mau. Ya, karena saya ingin di dunia ini bermanfaat, berbuat baik, bukan malah menebar ketidakbaikan. Ya, kita boleh mengingatkan, ya, tapi tidak boleh memaksakan. Contoh nih, oh sholat, kamu harus sholat, nggak boleh. Ya, kita hanya sholat, kamu kalau muslim sholat, re. Setelah itu terserah, karena kita khalifah, wakil Allah, nggak boleh memaksa untuk memaksa sesuatu yang harus ibadah, kecuali keluarga kita, saudara kita, monggo kita paksa. Itu ini kalau saya ya, kalau saya salah mohon maaf ya. Dan saya juga bukan ustadz, ulama, kiai, gus, aduh terlalu jauh ya. Makanya kalau ada yang baper tentang saya ketawa kadang-kadang itu ya, bilang sama rusak sakti penarikan pusaka. Saya udah bilang itu sebuah hiburan aja, tontonan yang menghibur ya. Percaya karepmu, nggak percaya whatever gitu. Nah, di sini ada satu cerita. Saya datangin ini adalah bupati pertama Jombang, di mana makamnya itu ya ada payung kuncup. Nah, payung ini menurut mitos ada yang mengatakan kalau seandainya yang terbuka, biasanya ada terjadi sesuatu di kota ini, kota Jombang. Katanya, saya nggak tahu ya, makanya saya ingin datangin. Atau payung ini bisa terbuka secara otomatis setiap maghrib dan subuh menjelang terbenam dan terbitnya matahari katanya. Nah, pingin tahu nggak? Kalau pingin tahu komentar dulu. Pingin. Waduh, ya. Dan teman-teman yang mau ketemu saya di Surabaya, monggo. Mungkin sakit karena gangguan gaib nih ya. Saya bukan dokter soalnya, gangguan gaib atau kena santet dan sebagainya. Mari saya bantu, kita ratakan ilmu-ilmu atau penyakit seperti itu atas izin Allah. Ya. Jadi syariatnya di saya, hakikatnya ke Allah sedulurku. Ya. Oke ya, kita masuk ya. Bismillah. Aduh. Saya tak pakai seperti ini. Nanti ada yang bilang, wah ini kayak kiai kok, ngapain? Saya nggak niru-niru kiai, ulama enggak. Saya orang muslim, saya senang seperti ini. Mungkin bedanya ini sel, ini bukan surban ya. Dan ya biar kelihatan nggak terlalu gantengnya aja menurut saya. Gitu. Ya, yuk bismillah. Kita masuk. Kita langsung tanya aja, kita langsung datengin aja. Apa benar mitos itu seperti itu ya? Saya nggak tahu. Ya. Oh, itu ada. Oh, ini jadi makam keluarga Raden Aryo Suryo Diningrat. Oh, assalamualaikum. Alhamdulillah, Bu. Izin Bu, saya Ki Sampung Roso. Izin saya ini live di channel YouTube saya Bu ya, untuk dokumentasi perjalanan saya. Di saya itu gentayangan ke lokasi-lokasi sakral Bu. Gentayangan bahasa saya, kalau orang-orang mungkin ziarah ya, kalau saya gentayangan. Jadi jangan salah paham tentang gentayangan. Kemana-mana saya selalu bawa kamera, saya mengenalkan penonton ini, teman-teman saya ini seluruh Sampung Roso se-Indonesia bahkan sedunia Bu ya, bahwa di tempat kita ini banyak pahlawan, banyak wali-waliullah. Nah, Bu, saya kepingin silaturahim ziarah ke makam dari yang katanya Bupati Jombang. Betul di sini, Bu? Iya, Bupati pertama, Bupati kedua. Oh, Bupati pertama dan kedua di sini. Iya. Oh, iya. Dan ini makam keluarga beliau semua? Iya. Iya. Boleh diantar Bu lokasinya? Iya. Oke, bismillah. Assalamualaikum. Oh. Bupati pertama, Iya. Badrun, panggilan nama kecilnya Oh, ini. Kanjeng Sepuh Badrun. Kanjeng Sepuh Badrun. Badrun, panggilan nama kecil. Nama kecil beliau. Oh, ini beliau ya, yang katanya Raden
Raden Adipati Aryo Suro Suro Adiningrat ya. Iya, Oh, ini bupati putri pertama ya. Oh, bupati subhanallah. pertama. Nggih, 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 nggih. Ah, Bu, selain beliau ada lagi mungkin istri beliau itu ya, Bu ya. Ini. Oh, garwonya ya. Ya, Oke. Ibu Ayu Maimunah, Bu Ayu. itu istrinya Nah, Mbak Kanjeng. Oke, Bu agak kesini dikit boleh. Bu, saya mau tanya nih, Bu. Iya. Ini kan ada mitos yang berkembang di sini. Iya. Dulu saya pernah dengar nih ya, Hmm. bahwa ada yang mengatakan bahwa dulu itu di makam beliau Mbak Kanjeng, ini, iya. julukannya siapa sih? Mbak Bisa? Kanjeng. Oh, Mbak Mbak Kanjeng. Kanjeng, ya. Mbak Kanjeng siapa, Bu? Mbak Kanjeng Sepuh Badrun. Oh, ada yang mengatakan Mbak Kanjeng Jimat juga ada. Iya, ada. Mbak Kanjeng Jombang juga ada gitu ya? Iya, ada. Masya Allah. Nah, katanya mitos itu gini, Bu, bahwa dulu itu di sini itu ada seperti payung seperti ini. Iya. Nah, itu ditaruh sebelah mana kira-kira, Bu, dulu itu? Sini. Oh, sebelah sini Iya, juga. sini. Nah, terus kemana keberadaannya, Bu? Nggak tahu, hilang. Nggak tahu siapa yang ngambil. Payungnya kayak Dulu apa modelnya, Bu? Kalau payung boleh tahu? kayak- Kayak gini atau beda? Enggak, kayak payung munto gitu loh. Katanya mbak saya dulu. Payung munto. Payung munto. Kalau habis maghrib gitu mekar sendiri. Buka sendiri gitu? Ya, buka sendiri. Kalau subuh Nutup sendiri? ya. Itu ada yang buka atau sendiri, Bu? Enggak ada. Siapa yang Oh, mungkin juru Ya. kunci di sini membuka? Oh, Enggak. enggak Otomatis Mas. itu, Bu? Iya, dulu itu loh Mas, dulu. Itu satu keajaiban berarti ya. Iya, Kalau memang. bagi saya sih ajaib, Bu, karena Iya. nggak ada yang buka, bisa buka apakah energi khusus yang ada di sini karena sakral mungkin yang membuat buka, atau memang apa ya, ada seseorang yang buka, kita nggak tahu ya, Ya, wallahu enggak a'lam tahu Bu ya, Nah, Wong. itu ada yang bilang katanya kalau seandainya buka itu ada pertanda mungkin ada satu kejadian di sini. Apa benar, Bu, seperti itu? Enggak Mas. Oh, enggak ya. Enggak, ceritanya kakek mbak saya itu ya, Iya. kalau habis maghrib itu buka, kalau subuh nutup gitu. Iya. Baik, baik. Nah, terus ini siapa, Bu? Mantu. Oh, Mantunya Mbak Kanjeng. Mantunya Ya, Mbak Kanjeng. Ya, istrinya Bupati kedua. Istrinya Bupati kedua. Bupati kedua. Oh, Iya. berarti beliau perempuan ya, Bu ya? Perempuan ya, Ibu Istri- Susia. Bupati kedua itu yang sebelah sana itu, Bu ya? Ya, yang ada Oh, benderanya itu. coba dilihat. Ya, Mbak Kanjeng Sepuh Seco. Mbak Kanjeng Sepuh. Seco. Nah, itu sedulur Samuroso yang ada benderanya itu ya. Ya. Oh, berarti Bupati kedua pertama beliau ya. Ya. Ya, baik. Luar biasa. Oh, berarti ini istrinya, malah saya sempat tadi ngeliat, oh mungkin Ini yang sepertinya- Bupati. Iya, karena ada ininya. Nah, Payungnya. ada iya. payungnya, Bu. Boleh tahu nggak sejarahnya kenapa sih, Bu, kok ada payung yang seperti ini, Bu? Enggak Kok tahu ya, dipasang Mas. payung seperti ini? Ya. Nah, zaman Rumin kan banyak orang yang raden-raden gitu loh, Mas. Oh, Biasanya iya, kan iya. dipasang payung. Nggih. Payung gitu, Oh. dikasih payung. Oh, Biasanya loh gitu. Orang Iya. dulu itu, Mas. iya. Raden-raden kan gitu. Iya. Beliau juga ya. Oh, Iya. artinya keturunan Meningrat ya. Hmm. Dipayungi mungkin sebagai simbol untuk teduh, biar teduh atau Ya, apa gitu ya mungkin iya, ya. Mungkin gitu. Padahal sebenarnya hakikatnya orang meninggal sudah pasti teduh lah. Ya, Iya. pasti adem ya. Tinggal doanya yang membuat adem Iya, ya, kita iya, doa-doa doanya, kita. iya. Oke. Oke, Bu. Siap. Saya pingin naik. Gang ini payung asli atau apa, Bu? Payung kayak Oh, seng buatan ya. gitu Jadi loh. seng, Bu ya. Iya. Oh, iya. Terus ini juga unik sendiri, warnanya hitam. Apakah ini memang dari dulu hitam? Iya, dari dulu. Atau mungkin request dari beliau atau apa ya kok hitam Nggak sendiri tahu, gitu? dari dulu itu, Mas, hitam. Saya jadi teringat di makamnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Oh. Makam Sunan Kalijogo itu hitam-hitam semua, maesannya, Iya. patokannya hitam. Ini hitam, Masya Allah. Oh, berarti istri
Mbah saya dulu itu. Pernah kan Jombang Cabut aja, berantas cabut, itu. cabut. Ini. Tangan dua, Bil. Gimana, Bu? Kali Pas berantas waktu dulu. kali berantas. Banjir. Iya. Itu Mbak datangnya Mbak Kanjeng itu di anu tekennya itu loh, Sama tongkatnya. tongkat, iya. Nah, 3 kali langsung selesai. Ceritanya ini Mbak saya. Berarti kali berantas dulu itu pernah meluap Pernah, gitu ya. ya, Terus pernah. banjir datangi sama beliau, Iya. dikeduk sama tongkatnya. 3 kali. 3 kali banjirnya nyurut. Iya. Subhanallah, Iya, luar dulu. biasa. Termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah, orang-orang yang diberikan kelebihan ya. Iya, Karena iya. mohon maaf nih Bu, bagi saya orang sakti itu nggak ada, yang sakti hanya Allah. Iya, kan? iya, Beliau iya, berarti diberikan kelebihan. Hmm. Ya nggak diberikan kelebihan gimana? Memimpin Jombang itu bukan sembarang orang, betul nggak Bu? Iya Mas. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua imam-imam bisa jadi pemimpin, minimal pemimpin keluarga kita. Amin, Ya. amin. Kemudian pemimpin umat ya, mudah-mudahan ya. Karena nah inilah kenapa Bu saya itu mengajak Sedulur Sambung Roso ini untuk datang ke makam-makam beliau-beliau orang-orang yang luar biasa. Karena menurut sabdanya Rasulullah yang dibawa oleh Ibnu Majah, bahwa manusia yang paling cerdas itu manusia yang mengingat akan datangnya kematian dan mempersiapkan. Nah itu tujuan saya, bukan saya menyembah makam, bukan. Justru kita ini mengingat, ya Allah subhanallah, luar biasa beliau diberikan kelebihan Allah ya. Siapa tahu karomah yang diberikan beliau diberikan pada kita-kita yang ziarah ya Bu ya. Amin ya, bismillah. Oke ya, kita terima kasih banyak Bu ya. Saya mohon pamit, mudah-mudahan Ibu sehat ya. Sedulur Sambung Roso doakan beliau sehat ya. Ini tempatnya di mana? Tempatnya di Makam Pahlawan, Kota Jombang Bu ya. Iya, belakang Makam Pahlawan. Oh, belakang Makam Pahlawan. Oke, terima kasih Sedulur Sambung Roso, sehat buat kalian semua. Ikuti terus gentayangan bersama Ki Sambung Roso, lokasi-lokasi sakral luar biasa, makam-makam wali Allah di tanah Jawa, bahkan insya Allah sampai di dunia lah insya Allah ya. Pesan saya satu, selalu berpikir, berucap, dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidupmu dan keluargamu. Selalu berpikir positif karena Allah sebagaimana prasangkaan namanya padanya. Selalu berucap yang baik-baik karena ucapan itu adalah doa. Selalu berperilaku yang baik, rubah perilakumu jika ingin hidupmu berubah, karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum jika kaum tersebut tidak mau merubahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Oh, kabeh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashgil li